Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur dan bersuka cita kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Kita tahu keadaan dunia saat ini sedang kurang baik. Tapi saya berdoa kita semua selalu ada dalam lindungan, penyertaan dan berkat Tuhan. Saat ini mari kita akan datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu apapun keadaan yang kita alami, kita ada saat ini sebagaimana kita ada. Karena kasih Tuhan menyertai kehidupan kita. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak terbatas atas kita, selalu ada, tersedia bagi kita semua. Mari saat ini dengan ucapan syukur kita hampiri tahta hadirat Tuhan. Dan biarlah dia disukakan saat ini oleh pujian, penyembahan, dan hati kita yang penuh ucapan syukur kepadanya. Haleluya Yesus, terima kasih. Yara lamana syikiara lamana syikiara lawalawalawa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang selalu menjaga kami. Perlindunganmu sempurna atas kami. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu sudah Kau sediakan. Segala yang terbaik Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami. Kota benteng kami yang teguh. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kami percaya. Engkau tempat kami berseru dan bersandar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Membawa hidup kami. Membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Allah yang limpah dengan kasih. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala yang baik yang sudah Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami datang. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami. Dan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Sebab Engkau baik. Terima kasih ya Allah. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu ya Allah, besar kebaikan-Mu bagi kami. Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Allahku, kebaikan-Mu tak terbatas bagi kami Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau yang memelihara hidup kami Tuhan, Kau yang menjaga hidup kami. Perlindungan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih ya Allahku, syukur. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Tak terbatas kasih-Mu, kuasa-Mu bagi kami. Kami tidak mau membatasi Engkau dengan pikiran kami manusia yang terbatas. Engkau Allah yang mempunyai banyak cara untuk menolong kami. Dan Engkau Allah yang mempunyai ribuan jalan. Keajaiban-Mu, mujizat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak ragu, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kami memiliki Engkau. Haleluya Yesus. Tiada ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan. Amin. Dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala
tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ya ralamana shiki ya ralawala wala wala. Ya ralamana shiki ya ralawala wala 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 wala. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya ralamana shiki ya ralawala wala. Ya ralawala wala 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 wala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tenang karena Engkau yang menjamin hidup kami. Kami tenang karena hidup kami ada di dalam genggaman tangan Allah yang maha kuat, yang maha dahsyat, yang berkuasa. Kau Bapa yang baik, yang selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kami semua. Meskipun sering kami tidak mengerti, namun kami percaya rancangan-Mu sempurna. Dan tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal ya Tuhan. Kami menaruh harapan kami. Dan kami menaruh kepercayaan hidup kami kepadamu Tuhan. Kau yang tahu yang terbaik bagi kami. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu sanggup untuk menolong kami Tuhan. Engkau Allah yang mempunyai ribuan cara, Engkau Allah yang mempunyai ribuan cara dan jalan untuk menolong, untuk membuka jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Menggenapi janji-janji-Mu. Menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat rencana-Mu yang indah, rancangan-Mu yang ajaib, yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang sanggup untuk menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Dan tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi dan segala isinya, kami datang. Kami membawa bangsa kami kepadamu Tuhan. Di tengah segala pandemi, kami percaya ada rancangan-Mu yang indah. Meskipun saat ini kami tidak mengerti Tuhan, suatu saat kami akan melihat bahwa Engkau punya rancangan yang indah atas bangsa kami Bapa. Saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan pandemi ini boleh segera berlalu. Bangsa kami boleh segera dipulihkan ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Engkau yang menopangnya, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang selalu menghiburkan hatinya Tuhan. Berikan hikmat kepadanya Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Biarlah segala keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil boleh yang terbaik untuk bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa buat seluruh staf kementerian, semua gubernur, semua DPR, MPR boleh mendukung Pak Jokowi ini Tuhan. Bersatu hati untuk membangun bangsa dan negara ini Bapa. Kami berdoa juga buat kota Cilegon. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di kota ini. Kami percaya kami ada di tempat ini, di kota ini dengan satu tujuan yang mulia yang daripadamu Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk membela kota kami Tuhan. Bapa, kami berdoa, curahkan lawatan-Mu atas kota kami Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau terus berkarya atas kota ini Bapa.
hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas kota ini. Berikan kesejahteraan bagi kota ini ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat GBI Petra. Terima kasih buat gereja ini Tuhan. Kau sudah tempatkan gereja ini di kota Cilegon. Kami percaya Tuhan, Kau juga punya rencana yang indah. Biarlah gereja ini boleh menjadi berkat buat kota ini. Biarlah melalui gereja ini Tuhan banyak jiwa boleh diselamatkan ya Bapa. Gereja ini boleh menjadi terang dan garam, berkat bagi kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini mungkin sedang sakit, yang sedang berbeban berat. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kau yang menolong, menghiburkan. Bilur darah-Mu sudah tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan, untuk menembus, untuk memberikan kelepasan bagi kami semua. Dan kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu itu Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah Kau lepaskan. Tuhan, kami percaya kelegaan, damai sejahtera, sukacita, berkat sudah Kau sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Filipus, buat Pak Bona, sekeluarga semuanya. Mereka semua ada dalam lindungan-Mu, penyertaan-Mu. Semua staf, pengerja, Kau memeliharakan mereka juga. Urapan-Mu atas mereka semua Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui mereka semua kami dibawa untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Bertumbuh di dalam kasih kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu ini, minggu yang kedua di bulan September. Dan kita percaya kita semua dalam keadaan baik. Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan saya percaya sekalipun kita masih ibadah secara online, tapi tidak mengurangi rasa kagum kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan, dan hati kita tetap tertuju kepada Tuhan sekalipun ibadah online. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sampai hari ini Kau masih beri kami kesempatan untuk bisa tetap beribadah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pada hari ini, dimanapun kami berada, hadirat-Mu nyata bagi kami. Kekuatan, penghiburan daripada Tuhan turun bagi setiap kami. Ada iman yang dibangkitkan, ada pengharapan yang dibangkitkan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semua untuk mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam 2 Tawarik 20. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara keseluruhan di rumah, tapi ada beberapa poin penting yang akan saya kutip, dan di sini kita akan belajar sesuatu hal yang luar biasa dari ayat ini. Ya, saya akan bacakan langsung lompat ke 2 Tawarik 20 ayat 12. Nah, di situ dikatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Garis bawahi dikatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Keadaan ini adalah keadaan Raja Yosafat, ya, yang sedang mereka hadapi, di mana mereka menghadapi sebuah serangan dari pihak musuh, ya, yang begitu besar, yang begitu banyak, ya, dan mereka katakan mereka tidak punya kekuatan, ya, untuk menghadapi laskar yang besar, yang begitu luar biasa. Dan karena mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya kemampuan untuk menghadapi itu semua, mereka katakan, kami sudah nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Nah, ini mungkin menjadi sebuah kalimat yang seringkali kita juga ucapkan, yang seringkali timbul di hati ataupun pikiran kita. Ketika kita menghadapi zaman, keadaan yang hari-hari ini begitu berat, ya, pandemi yang belum berakhir,
keadaan ekonomi yang terus-menerus mengalami sebuah penurunan, ya, kondisi keadaan di bangsa ini, di kota ini yang belum berubah. Mungkin kita sedang berpikir atau kita mungkin sedang berkata hal yang sama. Dikatakan bahwa kami udah nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Nah, Bapak Ibu jangan hanya berhenti pada kalimat bahwa dikatakan kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Tapi ada kelanjutannya di situ dikatakan tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, itu bukan sebuah titik. Tapi masih ada kelanjutannya. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu yang hari-hari ini harus kita lakukan. Mungkin hari-hari ini kau berkata, Pak, saya udah nggak tahu lagi. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat supaya ekonomi saya bisa pulih, supaya kesehatan saya bisa pulih, supaya keluarga saya bisa pulih. Seolah-olah saya sedang mengalami sebuah jalan buntu, seolah-olah saya sedang menghadapi kesulitan yang begitu berat. Ada laskar, tanda kutip, yang begitu besar sedang menyerang kehidupan saya. Dan saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kemampuan untuk mengatasi ini semua. Rasanya saya sudah nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Ada sebuah kabar baik bagi Bapak Ibu. Kalau saudara sedang berkata demikian, saya mengatakan ini waktunya engkau mengarahkan mata kita, mengarahkan matamu tertuju kepada Tuhan. Ketika di depanmu semua seolah-olah sudah jalan buntu, ini waktunya kita mengarahkan mata kita ke atas. Look up. Lihat ke atas. Masih ada Tuhan. Amin. Ini waktunya kita berharap, ini waktunya kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Ada sebuah contoh lagi dalam Ratapan 3 ayat 19-25. Ini berbicara tentang Yeremia yang melihat keadaan yang begitu mengerikan atas bangsanya, kehancuran atas bangsanya, dan juga dia sudah mengalami seolah-olah mengalami sebuah keputusasaan atas bangsanya. Apakah mungkin bisa dipulihkan? Apakah mungkin bisa dibaharui? Dia berkata demikian dalam ayat 19-25 dikatakan begini, "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia." Perhatikan Bapak Ibu, Yeremia di sini dia memperhatikan kesusahan, dia memperhatikan keadaan yang sedang hancur. Keadaan yang dia perhatikan tersebut membuat dirinya tertekan. Tapi luar biasa, mata Yeremia dialihkan dari keadaan yang hancur, dari keadaan yang tidak mungkin dipulihkan, dari keadaan yang rasanya tidak ada pengharapan, matanya diarahkan ke atas, look up, melihat kepada Tuhan. Waktu dia memperhatikan kepada Tuhan, dia teringat akan kasih setia Tuhan. Dan dia berkata, aku akan berharap. Aku akan berharap kepada kasih setia Tuhan. Sebab tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, Saudara pada hari ini. Kalau keadaanmu, kau berkata, Pak, kami nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Ini waktunya engkau mengarahkan matamu tertuju kepada Tuhan. Artinya apa mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan? Alihkan fokus saudara. Ya. Alihkan pandangan saudara yang tadinya melihat kepada masalah, melihat kepada pandemi, melihat kepada virus COVID, melihat kepada sakit penyakitmu, melihat kepada masalah keuanganmu, melihat kepada hal-hal yang mengerikan yang kau hadapi atas keluargamu, atas keadaanmu. Ini waktu yang kau mengalihkan pandanganmu untuk melihat kepada Tuhan, melihat kepada janji-janjinya, untuk melihat kepada kasih setia Tuhan. Waktu engkau melihat, mengarahkan matamu melihat kepada Tuhan, saya percaya ada pengharapan di sana. Saya percaya ada pemulihan di sana. Karena rancangan Tuhan atas kehidupanmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan atas kehidupanmu adalah selalu rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ini waktunya Bapak Ibu kita mengalihkan fokus kita, ya, dari melihat kepada keadaan, melihat kepada Tuhan. Jadi hati-hati dengan fokus kita hari-hari ini.
Apa yang sedang kau lihat? Apa yang sedang kau perhatikan? Apakah kau hanya memperhatikan penyakitmu? Apakah kau hanya memperhatikan masalahmu, keadaan keuanganmu? Apakah kau hanya memperhatikan rekeningmu yang semakin berkurang hari lepas hari? Apakah kau hanya memperhatikan tokomu yang sepi doang? Ini waktu yang kau mengalihkan matamu melihat kepada kasih setia Tuhan. Melihat kepada janji Tuhan. Melihat kepada kebesaran Tuhan. Melihat kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Arahkan hati dan fokus kita kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Ketika dia sudah pusing, gak tahu lagi apa harus dilakukan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam 2 Tawarik 20 ayat 13 dikatakan demikian. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ketika engkau sudah tidak tahu lagi apa yang harus kau lakukan, ini waktunya kita bersama-sama berdiri masuk dalam hadirat Tuhan. Artinya bukan engkau sendiri, tapi engkau bersama dengan keluargamu berdiri di hadapan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa keluargamu, bawa istrimu, bawa anak-anakmu, bawa keluargamu bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, bergandengan tangan, berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan kita percaya waktu keluarga-keluarga, waktu ini waktunya kita suami istri bergandengan tangan bersama dengan anak-anak bergandengan tangan bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketahuilah Tuhan mau supaya keluarga kita, anak-anak kita ada dalam hadirat Tuhan hari-hari ini. Ketika engkau tidak tahu lagi apa yang harus kau lakukan, apa yang harus kau kerjakan menghadapi masalah dalam kehidupanmu. Ini waktunya engkau kumpulkan keluargamu. Ini waktunya engkau bersama-sama membangun mesbah keluarga kembali. Bukan hanya dirimu, bukan hanya engkau dan istrimu, tapi engkau bersama-sama dengan anak-anakmu. Seluruh keluargamu masuk dalam hadirat Tuhan. Bergandengan tangan, bersama-sama datang kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan. Nah, waktu engkau ada dalam hadirat Tuhan, waktu engkau membangun mesbah keluarga, ingat. Waktu engkau berdoa, jangan engkau memperkatakan, jangan engkau mendoakan. Artinya dalam doa-doa itu yang kita ucapkan adalah masalah-masalah kita. Jangan, Bapak Ibu. Ya, seringkali saya mendengar orang kalau berdoa yang diperkatakan masalahnya, Tuhan, lihatlah masalah kami besar. Tuhan, lihatlah ini begini begitu. Doanya pesimis Bapak Ibu. Tapi dalam doamu bersama-sama dengan keluargamu, engkau harus berdoa dengan imanmu. Engkau memandang kepada kebesaran Tuhan. Engkau perkatakan, Tuhan, engkau tahu hari ini kami sedang menghadapi kesulitan, tapi kami percaya kepada engkau. Kepada kebesaran Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada anugerah Tuhan. Kami percaya kepada pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyertai kami. Jadi perkatakan kebesaran Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan di dalam doa-doamu. Itu akan mengubah keadaanmu. Itu akan mengubah persepsimu ketika engkau berhadapan dengan masalah tersebut. Karena apa? Yang kau doakan adalah firman Tuhan. Yang kau doakan adalah janji-janji Tuhan. Yang kau doakan adalah kebesaran Tuhan. Maka apa yang kau ucapkan, apa yang kau doakan, itu merupakan sebuah tindakan iman. Dan percayalah apa yang kau perkatakan, apa yang kau ucapkan sesuai dengan firman Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Jadi jangan lagi meratapi nasib, jangan lagi meratapi keadaan, tapi dalam doa-doamu perkatakan firman. Janji Tuhan. Amin. Kalau ada keluargamu yang sakit, jangan perkatakan, Tuhan lihatlah sakitnya udah semakin memburuk. Jangan. Tapi kau katakan, Tuhan aku percaya. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan aku percaya. Ya. Tuhan akan mukjizat. Ya. Penyakitnya akan disembuhkan. Ya. Kita perkatakan. Aku percaya bilu Yesus sudah menyembuhkan dia. Dia menjadi sehat. Perkatakan demikian. Juga untuk keuangan. Aku percaya Tuhan. Berkat-berkat-Mu. Ya. Yang akan mencukupkan segala hal yang diperlukan. Amin. Ya, jangan bilang, aduh mungkin gak? Aduh Tuhan gimana? Jangan begitu. Jangan mengeluh. Jangan kita pesimis. Tapi perkatakan firman Tuhan atas keuanganmu. Perkatakan firman Tuhan atas penyakitmu dalam doa-doamu.
Perkatakan firman Tuhan atas masa depan anak-anakmu. Ya, perkatakan, itu sangat penting. Sama yang dilakukan oleh Yosafat. Ya. Mereka suruh kumpulkan semua keluarga mereka. Ya. Kepala keluarga mengumpulkan istri, anak-anak semua datang dalam hadirat Tuhan. Ini waktu yang tepat untuk kita bersama dengan keluarga datang berdiri di hadapan Tuhan. Bersama-sama sepakat ya memperkatakan janji Tuhan. Sepakat memperkatakan kebesaran Tuhan. Karena setiap doa yang lahir dari kesepakatan itu sangat dahsyat, itu sangat luar biasa hasilnya. Amin Bapak Ibu. Ayo ya, bawa keluarga kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam 2 Tawarik 20 ayat 17 di situ dikatakan, ya, ketika mereka berseru, seorang nabi berkata, dalam peperangan ini ada pesan Tuhan turun. Nah, ini luar biasa nih. Tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Wow, ini luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Tetap maju menghadapi setiap tantangan, setiap keadaan yang sedang kau hadapi. Jangan mundur. Jangan menyerah dan jangan berhenti. Maju. Berjalan maju terus. Hadapi masalahmu. Jangan lari dari masalah. Ya. Jangan lari dari keadaan yang tidak baik hari-hari ini. Banyak orang hari-hari ini mereka mundur, mereka menyerah, mereka berhenti. Mereka tidak berani menghadapi kenyataan, mereka tidak berani menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. Akhirnya mereka memilih apa? Kemarin saya baru dengar berita salah satu anggota TNI. Ya, karena tidak kuatnya tekanan masalah hidup, ya, udah masalah keuangan, pekerjaan, keluarga, ya, akhirnya apa? Dia memilih untuk bunuh diri. Dia lompat di jembatan Suramadu, Surabaya. Dia tinggalkan surat, ya, wasiat. Dia berkata, saya bukanlah seorang suami yang baik, saya bukanlah seorang papa yang baik, saya penuh dengan kekurangan, saya penuh dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Lihat. Ketika kita tidak berani maju menghadapi kenyataan, tidak berani maju menghadapi masalah, apa yang terjadi? Ya, akhir kita memilih untuk menyerah, kita memilih untuk mundur, kita memilih untuk apa? Berhenti. Ya, Bapak Ibu, mukjizat tidak akan pernah terjadi kalau saudara memilih untuk mundur. Mukjizat kesembuhan tidak akan pernah terjadi ketika engkau memilih untuk berhenti. Hadapi. Di dalam Tuhan ada masalah, ada penyakit, ada kekurangan, hadapi. Jangan berhenti, jangan menyerah. Mungkin kau sedang bergumul dengan penyakitmu yang belum sembuh hari ini. Tapi hadapi, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau memang harus melewati dokter, hadapi. Jangan berhenti, jangan mundur. Ya, jangan bilang, udah capek lah, sudah begini lah, sudah begitu. Itu menyerah namanya. Engkau sedang menghadapi mungkin kesulitan ekonomi, usaha, hadapi. Ya, kerjakan terus, lakukan terus dengan setia. Mungkin hari ini sepi, tapi terus kerjakan. Hadapi. Karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Ya. Menurut Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu dalam keadaan apa sih? Apakah penyertaan Tuhan itu hanya terjadi waktu dalam keadaan baik saja? Oh iya Pak, saya disertai Tuhan kenapa? Karena saya sehat, ya berarti itu bukti Tuhan menyertai saya. Ya, saya disertai Tuhan, saya yakin percaya. Kenapa? Ya karena toko saya rame, omset saya naik Pak. Ya saya itu pasti disertai Tuhan. Ya, semuanya baik-baik, anak-anak baik-baik, ya, sekolah lancar, semuanya lancar. Itu bukti penyertaan Tuhan. Terus kalau saudara menghadapi masalah, berarti saudara tidak percaya bahwa Tuhan tetap menyertai saudara. Mazmur 23 dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai aku. Jadi dalam keadaan apapun, Tuhan itu baik. Dia menyertai saudara. Baik dalam keadaan baik, ataupun dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap menyertai saudara.
Kalau saudara mengerti, kalau saudara tahu dan yakin bahwa Allah menyertai saudara, maka saya percaya saudara akan tetap maju hari-hari ini. Saudara tidak akan mundur dari keadaan yang sedang terjadi. Saudara tidak akan berhenti dari keadaan yang keadaan yang tidak baik yang saudara sedang hadapi. Tapi saudara akan tetap maju. Sama seperti firman Tuhan tadi dikatakan, ada pesan Tuhan, yang berperang bukan kamu, tapi Tuhan. Kamu tinggal diam. Ya, bagian kamu tetap maju, tapi kamu nggak perlu berperang. Kamu tetap jalanin karena Tuhan yang menyertai kamu. Bapak Ibu, keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, yang berperang bagi kita bukan kita, tapi Tuhan yang berperang bagi kita. Karena kita ini anak-anak kerajaan. Kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Makanya kerajaan Allah yang akan berperang bagi saudara ketika saudara tetap berjalan, Allah tetap menyertai saudara, dan saya percaya di sana saudara akan melihat kemenangan, kesembuhan, kelepasan, ya pemulihan akan terjadi ketika saudara tetap berjalan maju. Bukan berjalan mundur Bapak Ibu, apalagi berjalan di tempat, tidak, tapi maju. Amin. Kasih tahu kiri kanan, katakan tetap berjalan maju. Ya, Tuhan menyertai saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi jangan takut. Tahukah Bapak Ibu, hari-hari ini iblis sedang menebar namanya roh ketakutan. Dengan apa? Yaitu pandemi tadi. Sakit penyakit. Krisis ekonomi. Orang jadi banyak takut. Itu yang iblis inginkan dari kehidupan kita. Tapi ada pesan Tuhan hari ini. Jangan takut. Sebab yang berperang bagi kamu adalah Tuhan sendiri. Tetap maju. Amin. Karena Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Yang terakhir, poin yang terakhir dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 dikatakan demikian. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan, yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow. Yang terakhir, selain kita tetap maju karena tahu Tuhan menyertai, nyanyikanlah nyanyian syukur. Artinya apa? Naikkan syukur hari-hari ini kepada Tuhan. Jangan naikkan namanya itu apa? Kata orang Kalimantan, ngam-ngam cam-cam, ya. Bersungut-sungut. Ya. Stop untuk bersungut-sungut, tapi naikkanlah syukur kepada Tuhan. Kenapa mereka harus menaikkan syukur kepada Tuhan dan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia? Karena mereka sudah tahu, mereka sudah mengerti bahwa kemenangan itu sudah menjadi bagian mereka. Amin. Bapak Ibu, saya mau ingatkan kembali bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, maka kemenangan itu bagian kita. Amin. Kesembuhan itu menjadi bagian kita. Berkat Allah itu udah menjadi bagian kita. Apalagi kelepasan, pemulihan itu udah menjadi bagian kita. Memang itulah yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidup dalam kerajaannya. Beda kalau saudara hidup di luar kerajaan Allah. Ya, kemenangan tidak menjadi bagian saudara. Kesembuhan bukan bagian saudara. Kelepasan, pemulihan bukan bagian saudara. Janji-janji Tuhan bukan bagian dari saudara. Ya, tidak menjadi milik saudara. Karena saudara hidup di luar kerajaan Allah. Saudara harus mengusahakan, saudara harus berjuang mati-matian. Tapi karena saudara sudah berpindah dari kerajaan dunia masuk dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka segala hal yang ada dalam kerajaan Allah itu diberikan kepada saudara. Amin. Kesembuhan diberikan. Ya. Apalagi? Kelepasan diberikan, pemulihan diberikan, berkat-berkat Allah diberikan dalam kehidupan saudara. Dipercayakan dalam kehidupan saudara. Karena apa? Saudara hidup dalam area kerajaan Allah.
Memang kita hidup di dunia ini, tapi ketahuilah bahwa statusmu, posisimu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, engkau sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Makanya doa Bapa kami salah satunya apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Adalah kehendak Allah, kehendak Bapa di sorga, supaya kesembuhan terjadi di bumi. Amin. Adalah kehendak Bapa di sorga, supaya orang-orang, anak-anaknya, orang yang hidup kerajaan Allah, ya, mengalami kelepasan pemulihan di bumi ini, seperti di sorga. Sukacita, damai sejahtera yang ada di sorga itu terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, itu akan terjadi dalam itu kehendak Allah. Ya, untuk saudara mengalami hal-hal yang luar biasa seperti di sorga, ya, apa yang terjadi di sorga terjadi, tergenapi dalam kehidupan kita. Memang kita hidup di dunia ini banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan, betul. Tapi kehendak Allah supaya apa yang terjadi di sorga itu tergenapi, terrealisasi di muka bumi ini. Itu kehendak Allah. Maka kita menyanyikan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Engkau sudah berikan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan buat pemulihan untuk keluargaku, untuk anakku. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa yang Engkau siapkan, sediakan bagi masa depanku. Jadi nyanyian syukur itu adalah bentuk ekspresi iman kita kepada Tuhan, percaya bahwa Dia sudah memberikan hal yang terbaik. Bahwa Dia sudah mempercayakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah syukur. Itulah nyanyian syukur yang dinyanyikan oleh orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu. Ya. Dan nanti saudara baca dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang besar bagi mereka. Ya. Bapak Ibu, kemenangan besar sudah ada di depan mata. Amin. Ya. Kemenangan yang besar. Saya percaya itu akan kita alami. Amin. Kemenangan besar atas pandemi, atas krisis ekonomi, atas sakit penyakit. Kemenangan besar itu akan kita alami. Karena Tuhan sudah berjanji. Ya, kita dikatakan lebih dari pemenang. Amin. Kamu adalah umat yang lebih dari pemenang. Ini waktunya kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Mengucapkan terima kasih. Amin. Mengucapkan terima kasih. Syukur Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Jangan takut, jangan ragu. Tetap percaya. Ya, bahwa Tuhan akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupanmu. Ya. Terima kasih Tuhan. Ya, ucapkan syukur. Pagi hari, kau bangun. Ucap syukur. Tuhan terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat segala berkat yang kau akan percayakan sepanjang hari ini. Terima kasih buat kesembuhan yang kau berikan hari ini. Begitu berdoanya pagi-pagi. Terima kasih buat keadaan keluarga yang semakin lebih baik. Terima kasih buat masa depan anak-anakku yang semakin luar biasa. Terima kasih. Ucap syukur. Karena kita sedang memandang ke depan. Mengucap syukur buat hal-hal yang luar biasa yang kerajaan Allah sudah berikan dalam kehidupan saudara. Amin. Biar firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita sedang mengalami jalan buntu, kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, nggak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Ini waktu kita mengalihkan fokus kita, mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Bawa keluarga kita masuk dalam hadirat Tuhan. Perkatakan kebesaran dan janji Tuhan dalam doa-doa kita bersama dengan keluarga kita. Dan tetap maju menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, menghadapi proses yang sedang terjadi. Tetap maju, percaya bahwa Allah menyertai saudara. Dan yang terakhir, naikkan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu kerajaan Allah sudah memberikan, sudah menyediakan, menyiapkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, mengajar kami. Biarlah Tuhan,
umat-Mu dimanapun berada pada hari ini. Kalau mereka sedang mengalami jalan buntu, mereka nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Tuhan, ini sebuah jawaban. Ada sebuah kabar baik, ada sebuah pengharapan. Biar Engkau bangkitkan iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka mengalihkan fokus mereka hanya kepada Tuhan. Membawa keluarga mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Berdoa bersama-sama dalam kesatuan, percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Dan mereka mulai Tuhan tetap maju menghadapi masalah tantangan yang dihadapi. Tidak mundur, tidak jalan di tempat, tapi tetap bergerak maju. Karena Tuhan menyertai kami. Kami percaya hari ini pun Tuhan tetap menyertai kami. Sampai selama-lamanya Tuhan tetap menyertai kami. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak takut karena Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami menghadapi masalah ini, kami tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu kerajaan Allah sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas tapi Roh-Mu tidak terbatas. Kiranya Engkau mencurahkan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan kami di depan Tuhan, membuka hati kami kepada Kristus. Kami menerima berkat Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus dilepaskan atas kehidupan kita mulai hari ini. Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.